Kisah nyata ini yang dialami oleh salah satu pemilik warung makan di kota Malang. Pagi itu, suasana Malang lumayan cerah, namun tidak secerah hati Panji. Dia miris melihat warung bebeknya semakin hari semakin sepi. Anehnya, warung lalapan di depan warungnya ramai sekali. Bahkan sampai tengah malam pun banyak yang datang untuk makan di sana. Dalam hatinya, hanya bisa berkata dalam batin, kok bisa seramai itu? Padahal bumbu bebek miliknya itu sungguh sangat melimpah dan juga sangat gak enak. Mengapa warung yang sekecil itu dan cuma menjual ayam crispy dengan sambal yang jauh sekali dari kata enak, menurutnya bisa selaris itu? Wajah Panji mulai sebal melihat keramaian di warung itu. Sudah pukul 11 siang, namun belum juga satu pembeli yang masuk ke dalam warungnya. Malam pun tiba. Dia menutup warungnya dan menyimpan sisa bebeknya ke dalam lemari pendingin. Hanya bisa mendengus dan berpikir bagaimana caranya agar besok warungnya bisa ramai dari pagi sampai habis. Saat Panji memutuskan untuk pulang, terlintas di pikirannya bahwa dia ingin ngopi dahulu di salah satu kafe tempat orang-orang seusianya nongkrong. Akhirnya, setelah menyalakan sepeda motornya, dia tancap gas ke tempat tersebut. Di sana, sudah banyak orang yang duduk dan tertawa sana-sini. Namun saat itu, entah perasaan sendiri masih terus muncul dalam hatinya. Kemudian salah satu temannya memanggilnya dari kejauhan. "Ji, Panji, sini," ucap Lintang temannya. Panji seketika menoleh dan kemudian mendekati teman-temannya yang duduk di meja pojok. Lintang yang melihat wajah Panji sudah sangat amat lesu, hanya bisa menghiburnya dengan candaan demi candaan kepadanya. "Kenapa sih kamu ini? Yang gembira gitu loh. Kumpul sama temannya kok seperti orang habis ditagih hutang banyak," ucap Lintang. Panji kemudian tertawa, namun sebentar. Setelah itu, dia pun cemberut lagi dan memasang muka berat dan lesu kepada teman-temannya. "Capek aku. Masa tiap hari warung sepi terus? Gak balik modal, karyawan tetap gajian tiap bulan," ucap Panji. Lintang dan kawan-kawannya yang mendengar ucapan Panji itu sontak berkata, "Kurang jos dukunya," ucap teman-temannya. Panji yang mendengar perkataan temannya itu kemudian menyipitkan mata. Dalam pikirannya, mengapa seorang pengusaha harus percaya dengan dukun? Toh ayah ibunya juga sudah datang ke orang sakti, katanya. Namun tidak ada hasil. Warungnya masih saja sepi dan kalah saing dengan warung lalapan ayam di seberang warungnya. Lintang kemudian menepuk pundak Panji dan berkata, "Kamu itu, Ji, harus punya pegangan. Mana ada zaman sekarang pengusaha kayak gitu bisa sukses dengan gampang. Paling juga pegangannya kuat," ucap Lintang. Panji masih penasaran, entah apa yang sebenarnya yang Lintang katakan. Karena selama ini, ayah ibunya yang sering datang ke orang pintar dan pulang membawa sebotol air putih untuk disiram di depan warung dia jualan. "Ini cuma saran saja ya, Ji. Gimana kalau kamu nyari pegangan?" ucap Lintang. Panji semakin tidak mengerti apa yang sedang Lintang bicarakan. Pegangan apa yang dia maksud? Sholat juga sudah 5 waktu, tapi batin masih dihantam cobaan lewat usaha ini setiap hari. Hanya beban pikiran yang sungguh luar biasa tidak kuat dia rasakan setiap melihat warungnya sepi. Otak seperti hening di luar, namun ramai sekali di dalam. "Pegangan apa yang kamu maksud, Tang? Yang jelas kalau kamu ngomong," ucap Panji. Lintang kemudian mendekati Panji dan sedikit berbisik, "Kamu ikut saja pesugihan, biar warungmu ramai," ucap Lintang. Panji yang saat itu kaget mendengar perkataan Lintang hanya bisa melotot dan memukul pundak temannya. "Ngawur kamu, Tang," ucap Panji. Lintang hanya tersenyum dan kemudian menatap serius wajah Panji. "Aku serius. Aku sudah hafal dengan gaya usaha jualan kayak begitu. Sudahlah, pengalaman dari bapakku," ucap Lintang. Panji yang saat itu ragu akan ucapan Lintang hanya bisa terdiam. Baginya, ucapan itu hanya menambah beban pikirannya. Panji pun pulang ke rumah. Dia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Nampak tangannya memegang dahi yang sudah panas dengan pikiran yang sudah amat banyak di kepalanya.
Belum lagi, uang yang dia pegang cukup untuk membayar cicilan bank bulan depan. Bagaimanapun, dia harus memutar pikiran agar usaha warung bebeknya bisa laris dan memikat hati pembeli besok. Namun kenyataannya, hari ini lain dengan rencananya. Tak ada satupun yang membeli bebek goreng di warungnya. Akhirnya, karena ucapan Lintang tadi merasa cukup membuat perhatian Panji, Panji segera membuka laptop dan melihat tentang pesugihan pada warung makan lainnya. Hingga dia langsung membuka mesin pencarian dan membuka satu persatu informasi yang menjelaskan tentang cara kerja pesugihan ini. Memang semua informasi yang dia baca saat itu masih ada kaitannya tentang ritual pesugihan dengan pemilik usaha warung, meskipun itu tidak pada semua warung yang memakainya. Setelah itu, dia menutup laptopnya dan kemudian keluar kamar. Kemudian dia mendekati sang bapak dan ibu yang sedang duduk nyaman di depan TV bersama kedua adiknya. Panji dengan pelan ingin mengajak sang bapak ngobrol. "Pak, Panji mau tanya sesuatu ke bapak," ucap Panji. Bapaknya kemudian menoleh ke arah Panji dan tersenyum. "Ada apa, Leh? Cerita ke bapak," ucap bapaknya. "Pak, orang yang melihara pesugihan di warung itu ada toh?" tanya Panji. Kemudian sang ayah melihat Panji dengan tatapan yang curiga. "Apa, Pak? Apa?" Panji cuma tanya. Soalnya warung depan Panji jualan itu ramai terus. Padahal juga makanannya kalah jauh sama punya Panji loh, Pak. Heran Panji, ucap Panji. Bapaknya yang mendengar perkataan anaknya itu langsung menoleh dan mengatur posisi ke arah Panji. "Itu sudah rezeki mereka. Kalau warungmu tidak seramai mereka, ya sudah. Berarti rezekimu cukup hanya sekian," jelas sang bapak. Merasa sang bapak hanya akan menyeramahinya saja dan sang ibu tidak akan merespon dengan baik juga. Akhirnya, dia memilih untuk masuk lagi ke dalam kamar dan tidur. Di keesokan harinya, Panji langsung bergegas menuju warungnya, berharap ada keajaiban dan juga banyak pembeli. Berangkatlah Panji dengan senang hati. Sesampainya di warung, Panji melihat pemilik warung sebelah yang hendak menyeberang dan kembali ke warungnya. Panji yang saat itu biasa saja menjadi curiga, lantaran saat itu lelaki pemilik warung lalapan tersebut membawa cangkul dan banyak sekali tanah yang menempel pada bajunya. Hingga pikiran aneh pun muncul. Karena tidak ada lahan kosong di belakang maupun di samping, kanan kiri warungnya, selain tanah sedikit yang berada di depan tokonya. Panji segera memarkirkan sepeda motornya dan melihat apa yang terjadi. Pandangan lelaki pemilik warung lalapan ayam tersebut sangat sinis kepadanya. Bahkan Panji melihatnya sampai masuk warung. Panji melihat sekitar dan menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada bekas galian tanah di sekitar situ. Entah apa hanya pikirannya yang sangat jelek, sehingga membuat pikiran tidak nyaman muncul dalam otaknya. Karena dirasa aman, maka Panji segera membuka warung makan bebek miliknya. Kemudian, hal yang aneh terjadi kembali. Tidak terlihat satupun yang membeli ataupun pelanggan yang menghampiri warung makan miliknya. Masih seperti kemarin, sepi sampai malam. Karena kesal dan merasa ada yang aneh, Panji kemudian mengambil handphone dan menghubungi sebuah nomor yang mana itu adalah nomor Lintang. "Sudah meledak otak kuntang. Bagaimana ini caranya biar warungku ramai? Aku bakal lakuin apapun," ucap Panji kesal. Lintang yang melihat temannya sudah putus asa dan tidak kuat untuk berpikir kembali, hanya bisa menepuk pundak temannya. "Bagaimana saranku kemarin, Ji?" ucap Lintang. Panji dengan wajah yang serius dan tanpa basa-basi mengangguk kepada Lintang, yang mana sarannya disetujui oleh Panji. Keesokan harinya, Lintang dan Panji sudah menjadwalkan janji untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Gunung Kawi, tempat di mana Panji akan melaksanakan sebuah pesugihan untuk kesuksesan warungnya. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat yang diberitahu oleh Lintang. Di dalam perjalanan, Panji merasa ada sesuatu yang ragu ia lakukan. Entah itu perbuatannya sudah benar-benar akan dia lakukan atau tidak. Keraguan besar selalu muncul sepanjang perjalanan.
Namun karena tekad dia dan juga pikiran yang sudah amburadul saat ini, akhirnya dia memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Sesampainya di tempat yang sangat amat sunyi sekali dan terlihat ada sebuah bangunan yang berbau kerajaan, muncullah seorang pria, yaitu Mbah Priok, yang menghampiri mereka dan mendekatkan langkah kakinya ke arah mereka memarkirkan motor. Lintang segera menghampiri Mbah Priok, disusul oleh Panji yang kemudian mencium tangan Mbah Priok. "Ini toh yang kamu ceritakan tempo hari, Leh?" tanya Mbah Priok. Lintang dengan tersenyum melihat Mbah Priok dan mengangguk. Hingga akhirnya mereka berdua disuruh masuk oleh Mbah Priok ke dalam. "Apa yang kamu inginkan, Leh?" tanya Mbah Priok. Panji yang saat itu kemudian gugup, seperti ada rasa takut yang mendalam dalam hatinya. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena keadaan. "Begini, Mbah, mungkin Lintang sudah bercerita sedikit tentang masalah saya. Warung saya itu sepi pembeli, Mbah. Hampir 1 bulan begini, Mbah. Jadi saya juga hilang akal mau melakukan apa lagi. Jadi Lintang menyarankan untuk datang ke sini, Mbah," jelas Panji. Lintang saat itu tidak banyak berkata dan lebih memilih menunduk. Mbah Priok yang paham akan tujuan Panji kemudian menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan agar usaha miliknya bisa ramai dan juga bisa bersaing dengan warung-warung makan lainnya. Mbah Priok menjelaskan bahwa Panji harus menginap di sini selama 5 hari. Kemudian pada acara inti, dia harus melakukan tapa berata, di mana Panji harus menyepi dan bertapa di salah satu tempat di sana selama 1 hari 1 malam. Dirasa persyaratannya tidak begitu berat, akhirnya Panji menyanggupi hal tersebut. Satu persatu rangkaian acara tersebut dilakukannya, hingga sampai pada waktu di mana Panji harus melakukan tapa berata. Panji dibawa ke tempat yang jauh dari kediaman Mbah Priok. Di sana, Panji harus bertelanjang dada. Selama bertapa, Panji dilarang untuk membuka mata, mulai awal bertapa sampai batas waktu yang ditentukan. Namun, hal itu tetap disanggupi oleh Panji. Sampailah Mbah Priok membawa Panji ke tempat untuk menyepi. "Ingat kata Mbah ya, jangan sekali membuka mata sampai besok pagi. Kamu sekarang duduk di sana," ucap Mbah Priok. Panji mendengarkan perkataan Mbah Priok dan kemudian duduk di salah satu batu yang memang terlihat seperti batu untuk bertapa dari zaman dulu. Panji akhirnya duduk dan mulai bertapa. Mbah Priok kemudian meninggalkan Panji seorang diri di sana. Sebelum memejamkan matanya, tiba-tiba terdapat sebuah daun dan buah jatuh secara bersamaan dan menghantam kakinya. Panji hanya mengambil dan menyisihkan daun dan buah itu. Kemudian mulai memejamkan mata. Malam pun datang dan Panji mulai merasa kedinginan. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Karena larangan membuka mata, akhirnya Panji hanya mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya saat itu. Langkah kaki itu kemudian terdengar berhenti di depan Panji bersila. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Terasa sangat menjijikan menurut Panji, lantaran ada sesuatu yang mendekat dan berlendir menyentuh hidung Panji saat itu. Seperti sebuah lidah yang sangat panjang dan baunya sangat anyir sekali. Dalam hatinya hanya ingin sekali malam ini berlalu tanpa dirinya diganggu oleh sesuatu di sini. Setelah sesuatu yang tak tahu persis bergerak di sekitar hidungnya, tiba-tiba suara langkah kaki itu berjalan pergi dan menjauhi Panji. Rasa lega dalam hatinya muncul. Akhirnya sesuatu itu pergi. Tapi tidak lama lagi, terdengar suara desis yang sangat panjang sekali sedang berkeliling pada tempatnya bertapa. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya kembali. Kali ini, rasa takut itu beda dengan yang tadi. Kali ini sungguh Panji mulai gemetar dan ketakutan yang sangat besar. Namun Panji hanya bisa terdiam dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan tapa berata tersebut, hingga Panji sukses melakukannya. Mbah Priok yang sudah berdiri di depannya kemudian berkata, "Sudah, buka matamu."
kamu sudah berhasil. Sekarang waktunya pulang, ucap Mbah Priok. Akhirnya, setelah selesai melakukan hal tersebut, Panji dan Lintang pulang. Panji melihat sebuah benda yang dibeli oleh Mbah Priok. Sesuatu yang dibungkus oleh daun dewandaru. Daun itu sama persis dengan daun yang jatuh menimpanya, yang hendak melakukan tapa berata kemarin. Setibanya di rumah, bapak dan ibu Panji melihat anaknya sedikit aneh, cenderung diam dan tidak mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Panji yang baru masuk ke dalam kamar langsung bergegas pergi kembali, tanpa perkataan apa-apa. Dia berjalan begitu saja melewati bapak ibunya. Ternyata, Panji pergi ke warungnya dan memulai membuka warung dengan suasana yang berbeda. Benda yang diberi Mbah Priok diletakkannya di tempat yang disarankan oleh Mbah Priok. Memang, keadaan yang awalnya mustahil menjadi nyata di depan matanya. Seketika, warung yang awalnya sepi menjadi ramai. Hal itu terjadi selama berbulan-bulan dan setiap hari. Sampai Panji kewalahan melayani pembeli yang datang silih berganti. Hingga suatu ketika, terdapat satu keluarga yang hendak makan di warungnya. Keluarga tersebut memiliki anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Dengan semangat, Panji melayani mereka. Namun wajah sang anak tersebut seketika berubah dan menjerit ketakutan. Papa, kakak, itu wajahnya nakutin, ucap anak kecil tersebut. Kemudian merasa aneh dan juga tidak nyaman. Sang pembeli kemudian membatalkan niat untuk makan di sana. Saat itulah ada perasaan aneh yang menyelimuti hati Panji. Keesokan harinya, tidak seperti biasanya, pembeli agak senggang. Bahkan langganan yang datang setiap hari tidak nampak batang hidungnya sama sekali. Hingga terdengar rumor bahwa warung Panji melakukan pesugihan genderuwo dan lain sebagainya. Hal itu membuat hati Panji kesal dan juga tidak terima dikatakan seperti itu. Ketika terdapat pembeli yang dari jauhan terlihat berbisik-bisik, Panji langsung mendatanginya dan memarahi mereka. Hingga akhirnya mereka takut dan kemudian pergi. Entah mengapa, rasa marah setiap hari semakin besar muncul dalam pikirannya. Sang bapak dan ibu di rumah juga khawatir dengan keadaan Panji yang saat itu berubah menjadi anak yang pemarah dan sering sekali mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika, sang bapak berniat datang ke warung Panji dan berniat untuk melihat keadaan warung sang anak yang sudah ramai dan alhamdulillah tidak pernah sepi. Namun, sang bapak pergi ke dapur dan menemukan sebuah benda yang menurutnya aneh dan membuat khawatir. Akhirnya dengan sigap dan cepat, sang bapak membuang benda itu yang tak lain adalah pemberian dari Mbah Priok dulu. Sejak saat itu, warung Panji menjadi sepi kembali. Pembeli datang hanya 1-3 orang yang datang ke sana. Dirasa ada yang aneh. Kemudian Panji melihat pemberian dari Mbah Priok yang dia taruh di salah satu sudut warungnya. Bukan main marahnya, Panji melihat benda itu tidak ada. Dan amarah yang besar muncul dan membuatnya menjadi tak terkendali. Pegawai yang melihat seperti orang kesetanan tersebut langsung menghubungi orang tuanya. Kondisi Panji saat itu sudah tidak terkendali dan dia seperti manusia yang kerasukan jin. Lidahnya keluar seperti gaya lidah ular. Matanya yang tenang menjadi merah dan penuh sekali dengan kemarahan. Akhirnya, sang bapak datang dengan membawa seorang ustadz untuk menolong sang anak. Rupanya, sosok jin ular yang sedang merasuk itu punya saat ini. Jin tersebut tidak mau keluar sebelum ada tumbal yang dipakai sebagai jaminan untuk Panji kembali ke keadaan semula. Namun, ustadz dan semuanya berusaha untuk tidak mengikuti kemauan jin ular tersebut. Dengan sekuat tenaga, mereka semua menolong Panji agar kembali sadar dan kemudian berhasil. Setelah sadar, hal di luar logika terjadi. Panji yang saat itu tersadar menjadi tidak bisa bicara. Hingga satu hal yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Dia menjadi bisu dan tidak bisa bicara. Hal itu dia tanggung seumur hidupnya. Warung makan bebek yang sudah dia bangun dengan keringatnya selama ini terpaksa tutup.
selain tidak bisa berbicara, kaki dan juga tubuhnya mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bergerak sama sekali alias kaku. Hingga Panji menyesali perbuatannya dan menerima hukuman yang sudah terjadi kepada dirinya. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.